Guys, negara Korea Utara dikenal sebagai negara dengan 1000 aturan yang sangat ketat bagi para penduduknya dan juga salah satu contohnya adalah larangan untuk merayakan hari keagamaan. Selain itu, para penduduk juga tidak boleh memakai celana jeans, tidak ada internet, bahkan hanya ada 4 stasiun TV yang ada di saluran TV negara tersebut. Bukan itu saja, masih banyak larangan lain yang mungkin membuat warganya tidak betah dan memilih untuk meninggalkan negara tersebut. Namun siapapun yang ingin meninggalkan Korea Utara harus mendapatkan izin ketat dari pemerintah dan hal tersebut biasanya terbatas. Pemerintah Korea Utara sendiri tidak akan mengizinkan warga biasa untuk meninggalkan negara tersebut karena alasan yang tidak masuk akal. Jika sampai kabur dan berhasil tertangkap, maka orang tersebut akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Walau demikian, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk kabur dari negara tersebut. Dan berikut adalah daftar cara paling cerdas untuk dapat kabur dari Korea Utara. Zona demilitarisasi. Di semenanjung Korea, yaitu zona demilitarisasi atau DMZ adalah wilayah yang memisahkan Korea Utara dengan Korea Selatan. Diketahui bahwa panjang wilayah ini sekitar 240 km dan sangat diperkuat di kedua sisinya. Hal tersebut dikarenakan kedua negara menyimpan kontingen besar pasukan di sana. Pelarian melalui wilayah ini sangat berbahaya bagi para warga sipil karena ada beberapa ranjau darat di seluruh wilayah tersebut dan juga tentara Korea Utara yang siap menembak mereka dari kejauhan. Ironisnya adalah bahwa tentara Korea Utara yang seharusnya menjaga bagian perbatasan justru pernah mengambil rute pelarian ini dengan selamat di masa lalu. Diketahui bahwa Korea Selatan biasanya memberikan kewarganegaraan kepada para pembelot Korea Utara. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa para pembelot tersebut tidak perlu kembali lagi ke Korea Utara, di mana mereka akan dieksekusi mati. Laut Kuning. Laut Kuning adalah batas maritim antara Korea Utara dan Korea Selatan. Namun tempat ini juga merupakan rute yang mudah dan singkat antara kedua negara. Masing-masing negara mengklaim bahwa sebagian Laut Kuning adalah bagian dari wilayahnya. Satu-satunya bahaya dengan mencoba melarikan diri melalui jalur ini karena tempat ini dijaga ketat oleh angkatan laut dari kedua negara tersebut. Angkatan Laut Korea Utara tidak akan ragu untuk membunuh atau menangkap pembelot manapun yang mencoba melewati tempat ini tanpa izin. Namun ada secercah harapan untuk melarikan diri melalui Laut Kuning tersebut. Di masa lalu, beberapa perenang yang handal dengan mudah masuk ke Korea Selatan dari Korea Utara hanya dengan cara berenang di Laut Kuning tersebut. Terbukti bahwa dengan kemampuan berenang yang mumpuni, seseorang bisa dengan sangat mudah pergi dari Korea Utara menuju Korea Selatan melalui jalur Laut Kuning tersebut. Laut Jepang adalah batas maritim yang sama antara Korea Utara dan juga negara Jepang. Selain itu, tempat ini juga berbatasan langsung dengan Korea Selatan dan Rusia. Ini adalah rute yang bagus untuk para pembelot Korea Utara yang berharap bisa meninggalkan negara yang terisolasi tersebut. Namun ada beberapa kesulitan bagi para pembelot yang mencoba melarikan diri melalui jalur ini. Kesulitan utama ketika seorang pembelot melarikan diri adalah ia memerlukan sebuah kapal untuk berhasil menyeberang ke Jepang atau Korea Selatan. Selain itu, perjalanan ke salah satu negara tersebut melalui Laut Jepang ini juga sangat panjang. Namun ada harapan bagi orang-orang yang ingin melarikan diri dari rute ini, seperti beberapa orang telah berhasil melakukan hal tersebut di masa lalu. Alih-alih mendeportasi para pembelot yang berasal dari Korea Utara, Jepang justru memberi mereka kesempatan untuk melanjutkan perjalanan mereka ke Korea Selatan dengan aman. Perbatasan Korea Utara, China. Beberapa pembelot dari Korea Utara telah mengambil keuntungan dari perbatasan antara negara mereka dengan China untuk melarikan diri dari tanah air mereka yang terisolasi dan represif tersebut. Diketahui bahwa untuk melakukan perjalanan dari Korea Utara ke China dengan selamat, seorang pembelot harus berkolaborasi dengan orang China atau seseorang yang mengenal rute tersebut agar terhindar dari pendeteksian yang dilakukan oleh patroli perbatasan China. Kabar buruknya adalah bahwa China sangat bermusuhan dengan para migran dari Korea Utara. Diketahui bahwa pihak China bekerja sama dengan pihak Korea Utara dalam masalah ini dan mereka sering mendeportasi pembelot ke tanah air mereka, di mana para pembelot tersebut akan menghadapi eksekusi atau pemenjaraan di kamp kerja paksa.
Tim Olimpiade. Meskipun Korea Utara disebut sebagai negara yang terisolasi, namun negara tersebut diketahui memiliki tim Olimpiade seperti halnya negara-negara lain di dunia. Diketahui bahwa menjadi anggota dari tim Olimpiade Korea Utara adalah situasi yang bagus. Selain memungkinkan atlet untuk menikmati fasilitas sebuah negara demokratis, keanggotaan tim menghadirkan kesempatan besar untuk kabur dari negara tersebut. Pemerintah Korea Utara menghargai mereka yang memenangkan medali, tapi menghukum atlet dan juga pelatih tidak bisa meraih apa-apa dalam ajang tersebut. Meskipun semua atlet Korea Utara dimonitor secara ketat selama kompetisi internasional, namun pelarian akan sangat mudah karena negara-negara yang menjadi tuan rumah Olimpiade biasanya adalah negara-negara demokratis. Tim sepak bola. Walaupun disebut dengan negara terisolasi, namun Korea Utara memiliki tim sepak bola yang lolos ke Piala Dunia 2010. Diketahui bahwa tim tersebut tidak memenangkan satu pertandingan pun di babak penyisihan grup. Setelah kebobolan 12 gol dalam 3 pertandingan, Korea Utara harus keluar dari turnamen tersebut. Diketahui bahwa tim sepak bola Korea Utara mengalami penghinaan di ajang tersebut. Bukan mendukung tim sepak bola tersebut, justru pemerintah Korea Utara menambahkan penghinaan untuk mempermalukan para pemain di sebuah acara publik yang diselenggarakan di Pyongyang. Kemudian pelatih tim sepak bola dipaksa keluar dari pekerjaannya dan dipindahkan ke industri konstruksi. Setelah acara tersebut, hampir tidak ada kabar baik yang keluar dari Korea Utara mengenai tim sepak bolanya. Satu-satunya hal yang hebat tentang menjadi anggota tim sepak bola Korea Utara adalah bahwa akan ada beberapa peluang untuk kabur dari negara tersebut selama kompetisi internasional berlangsung. Misi ketenagakerjaan asing. Korea Utara diketahui memiliki misi tenaga kerja asing yang dikendalikan oleh negara. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah memperoleh uang dengan mengirim warganya untuk bekerja di negara-negara lain seperti China dan Rusia. Kemudian pemerintah Korea Utara yang tidak bertanggung jawab menggunakan dana tersebut dari eksploitasi warga negara untuk membiayai sebuah program rudal. Diperkirakan bahwa Korea Utara menyebarkan misi kerja paksa di sekitar 45 negara, termasuk di Uni Eropa. Diketahui bahwa kerja paksa ini merupakan jantung persiapan untuk Piala Dunia yang diselenggarakan tahun 2018. Kondisi kerja sangat buruk sehingga para pekerja Korea Utara sering meninggal di tempat. Namun baik posisi mata-mata maupun tentara tidak mengawasi para pekerja untuk mencegah mereka melarikan diri, dan ini memberi kesempatan bagi warga Korea Utara untuk pergi dan kabur dari negara tersebut. Air Koryo. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa setiap negara memiliki maskapainya masing-masing, begitu juga dengan Korea Utara. Diketahui bahwa Korea Utara memiliki maskapai milik negara bernama Air Koryo. Hampir semua yang ditawarkan oleh negara ini buruk kecuali rudal dan senjata nuklirnya. Air Koryo juga dikenal dengan kualitas yang sangat buruk. Ini adalah satu-satunya maskapai penerbangan bintang di dunia yang memiliki kualitas terburuk. Hal tersebut berasal dari ulasan para penumpang yang menggunakan maskapai tersebut. Para pengunjung yang menggunakan Air Koryo telah mengeluh tentang koran propaganda, makanan yang tidak enak, dan banyak hal lain dari maskapai tersebut. Apalagi maskapai ini diketahui menggunakan rute penerbangan sangat terbatas. Misalnya Air Koryo dilarang terbang di atas wilayah udara Uni Eropa. Daftar laporan negatif tentang maskapai ini hampir tidak ada habisnya. Satu-satunya hal yang baik tentang Air Koryo adalah bahwa maskapai tersebut memberi kesempatan bagi warga Korea Utara untuk kabur dari negara tersebut. Program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar memungkinkan siswa dari Korea Utara untuk belajar di luar negeri dan sebaliknya. Setiap tahun, beberapa siswa meninggalkan China untuk belajar di Korea Utara. Meskipun negara ini bukan tujuan populer bagi para pelajar di China, namun beberapa pelajar petualang memilih untuk mencobanya. Hal yang baik tentang program pertukaran pelajar adalah bahwa warga Korea Utara yang dikenal sangat pekerja keras dapat belajar di luar negeri. Siswa yang kembali ke Korea Utara dapat menggunakan pengetahuan baru mereka dari negara maju untuk mengurangi penderitaan masyarakat miskin di negara tersebut. Di sisi lain, program pertukaran pelajar tersebut memberi kesempatan bagi para warganya untuk kabur dari negara tersebut. Diplomatik Korea Utara. Seperti negara-negara lainnya di dunia, Korea Utara juga memiliki kesatuan diplomatik serta kedutaan besar di beberapa negara asing. Meskipun Korea Utara mencoba meniru negara-negara yang sukses, secara praktis negara tersebut tidak mungkin menyembunyikan keadaan yang menyedihkan. Diketahui bahwa alat-alat untuk staf kedutaan sangat minim, sehingga mereka terpaksa membeli peralatan kantor bekas. Kurangnya uang tunai diyakini berasal dari pemerintah Korea Utara yang beranggapan bahwa semua kedutaan dapat dibiayai sendiri bila memungkinkan. Selain itu, pejabat Korea Utara telah ditangkap di negara-negara tertentu karena menggunakan status diplomatik mereka untuk melakukan kejahatan.
Meskipun kehidupan di Kesatuan Diplomatik Korea Utara sangat keras, hal ini merupakan peluang besar bagi warganya untuk melarikan diri dari tanah airnya tersebut. Selama bertahun-tahun telah terjadi banyak sekali pembelotan yang berasal dari kedutaan Korea Utara. Misalnya pada tahun 1997, Duta Besar Korea Utara untuk Mesir membelot ke Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2016, seorang diplomat senior Korea Utara, istrinya dan juga anak-anaknya membelot ke Korea Selatan dari Inggris.